Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman dosen, mahasiswa maupun peneliti, hari ini saya mau membacakan satu berita yang sangat menarik ya. Jadi ada di background saya, ya judul beritanya itu adalah cerita Fitri Aulia, lulusan S3 ITB yang beramal jariah 21 jurnal internasional. Nah, teman-teman semua, kenapa ini menarik? Ya, karena yang pertama, ini mahasiswa S3, dia publish 21 jurnal internasional. Dosennya aja mungkin belum tentu ya, apalagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lain. Eh, Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya kira saya ingin bacakan dulu beritanya, ya berita menarik ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi beritanya judulnya Cerita Fitri Aulia, lulusan S3 ITB yang beramal jariah 21 jurnal internasional. Ini beritanya ada di Detik Edu yang publish hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Jadi ini masih baru ya. Oke, saya bacakan. Sosok menginspirasi muncul dalam sidang terbuka wisuda pertama Institut Teknologi Bandung pekan lalu, tanggal 22 Oktober 2022. Dia adalah Fitri Aulia, lulusan program doktor yang telah menerbitkan 21 publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya. Karena kadang-kadang kita meminta mahasiswa atau memotivasi mahasiswa atau kolega untuk publish itu bukan hal yang mudah. Tetapi karena ada persyaratan ya, kalau di setiap kampus saat ini untuk mahasiswa master maupun mahasiswa doktor itu ada persyaratan untuk publish di masing-masing kampus tentu berbeda-beda. Nah, tetapi seperti kalau saya contohkan di IPB misalnya itu mahasiswa doktor dia harus publish satu jurnal Scopus ya, satu jurnal internasional, satu jurnal nasional terakreditasi SINTA, minimal SINTA 2. Nah itu mahasiswa untuk publish saja butuh effort yang luar biasa untuk memenuhi persyaratan. Nah, ini dia publish 21 publikasi ilmiah. Nah, saya lanjutkan. Total sitasi yang didapatkan oleh Fitri sudah lebih dari 500 kali. Artinya, rata-rata ada lebih dari 20 kali sitasi untuk setiap publikasi ilmiah. Menurutnya, apa yang selama ini dilakukannya ini adalah bentuk meninggalkan legacy atau warisan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi motivasinya untuk publish itu bukan hanya sekedar ingin memenuhi persyaratan ya, mungkin sebagian teman-teman dosen, sebagian teman-teman mahasiswa ya, publish itu hanya untuk memenuhi persyaratan, sekedar untuk memenuhi persyaratan lulus. Oke, setelah itu ya tidak termotivasi lagi untuk publish. Begitu juga dosen. Ada juga sebagian dosen yang ya sekedar untuk memenuhi persyaratan naik pangkat, sekedar untuk memenuhi persyaratan mengisi BKD, misalnya beban kinerja dosen, atau sekedar untuk memenuhi persyaratan karena ingin menjadi guru besar, misalnya ingin menjadi profesor karena ada persyaratan untuk publish di jurnal Scopus, kemudian menulis di jurnal internasional. Nah, ini motivasinya luar biasa ya, mahasiswa ini. Jadi lulusan doktor, lulusan ITB ini, dia menulis itu karena termotivasi ingin meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Ya, saya lanjutkan. Publikasi ilmiah dan konsep amal jariah. Fitri mengaku publikasi ilmiah atau paper adalah salah satu jalan baginya untuk meninggalkan warisan yang terus bermanfaat dan tak lekang oleh waktu. Dalam konsep agama Islam, hal ini dikenal sebagai amal jariah, kata Fitri, dikutip dari laman ITB pada Selasa 25 Oktober 2022. Tamatan doktor fisika ini menceritakan keyakinan yang selama ini selalu dia pegang selama kuliah di kampus tersebut adalah konsep meninggalkan legacy atau warisan. Pemikiran ini muncul setelah dia membaca berbagai publikasi ilmiah di jenjang S1
Dari situ muncul sebuah keinginan untuk meninggalkan jejak ilmiah, sesuatu yang dapat dibaca, tak lekang oleh waktu, dan terus bermanfaat di dunia ilmu pengetahuan. Tantangan yang dihadapi. Tentu menurut Fitri ya, menerbitkan publikasi ilmiah bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, dahulu dia berhasil menerbitkan tulisan ilmiah perdananya pada 2016 pada jurnal bereputasi Q1. Wah, luar biasa ini, tahun 2016 dia sudah publish di jurnal terindeks Scopus Q1 ya. Nah, teman-teman akademisi, teman-teman peneliti ya, tentu ini harus menjadi cambuk ya buat kita semua ya. Jadi masih mahasiswa saja dia sudah publish di jurnal bereputasi Q1. Nah, jadi dosennya nggak boleh kalah. Para peneliti-peneliti senior juga tidak boleh kalah. Karena kita harus memberikan keteladanan, memberikan contoh. Karena mahasiswa saja sudah berpikir tentang bagaimana meninggalkan legasi ilmiah, bagaimana meninggalkan jejak ilmiah yang bisa memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini ya, si Fitri bisa publish di jurnal bereputasi Q1 berkat kerja keras, komitmen, semangat, disiplin, dan tentunya dukungan para dosen di ITB. Sekarang tulisannya sudah mendapatkan citasi 177 kali dalam kurun 6 tahun terakhir. Jadi ini kuncinya ya buat teman-teman semua nih mahasiswa, ayo semangat, semangat, semangat. Bukan cuma mahasiswa ya, dosennya juga harus semangat. Kerja keras, komitmen, semangat, disiplin. Kerja keras, komitmen, semangat, disiplin. Ini sebenarnya rumus umum ya, bukan hanya untuk menulis, tapi juga untuk sukses dalam bidang apapun. Kita harus punya kemauan untuk bekerja keras, punya komitmen ya terhadap pengembangan karir kita, punya semangat yang tinggi ya, pantang menyerah, kita terus berusaha. Kadang-kadang kalau nulis di jurnal internasional nih, ini yang seringkali tidak mudah ya. Kita publish, kemudian kita submit, kemudian kita tunggu dalam proses review yang waktunya bisa cukup lama, tiba-tiba rejected, tiba-tiba ditolak. Nah, itu kadang-kadang membuat motivasi kita down, motivasi kita menjadi menurun. Nah, tapi ya itu adalah bagian dari proses yang kita harus terus semangat. Nah, jadi kerja keras, komitmen, semangat. Ya, kalau ada dapat review dari reviewer, kita lihat, oh jurnal kita, paper kita di reject oleh jurnal tersebut. Ya, kita harus berpikir bahwa jurnal ini di dunia ini sangat banyak. Ya, kalau satu jurnal menolak kita, bisa jadi jurnal lain bisa menerima kita. Tentu harus kita perhatikan komen-komen daripada reviewer itu untuk memperbaiki jurnal kita. Kemudian disiplin, dan tentunya ini syarat ya. Kadang-kadang kita nulis, kemudian kita tinggal, tidak disiplin kita untuk menjaga ritme tulisan kita, sehingga kita sudah lupa lagi kita ingin meneruskan ya, atau ingin memperbaiki tulisan kita sudah tidak dalam frekuensi yang sama. Kemudian saya lanjutkan beritanya. Pada sidang terbuka wisuda pertama ITB itu, Fitri terpilih untuk menyampaikan kata perpisahan wakil wisudawan. Di sana dia berpesan pada sejawat untuk terus menggunakan bekal keteladanan yang dapat dari kampus dan terus meninggalkan warisan terbaik menurut versi diri masing-masing. Nah, teman-teman semua, ini berita yang saya kira sangat menarik, inspirasional ya, memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan ya teman-teman semua dimanapun Anda berada bisa mendapatkan keteladanan yang baik dari Fitri ini. Selamat berusaha, selamat berjuang, dan juga kepada Fitri selamat melanjutkan kehidupan after doktoral. Mudah-mudahan sukses sebagai ilmuwan dan juga tentu lebih produktif lagi setelah menjadi lulusan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.